yang hadir pada acara ini. Hari ini adalah tepat 19 tahun Perhimpunan Advokat Indonesia berdiri, dan sudah 19 tahun kami menjalankan pradi ini dengan penuh perjuangan. Tapi puji Tuhan, hari ini kita bisa rayakan ulang tahun ini. Sesungguhnya tadinya kita mau merayakan ulang tahun ini persis dengan peresmian gedung pradi yang baru yang kita dirikan di Jalan Ahmad Yani, kita sebut namanya Pradi Tower. Ya. Tapi karena suatu dan hal, mungkin baru kita bisa resmikan nanti, dan kami akan undang teman-teman pada peresmian itu yang rencananya akan dilaksanakan bulan Januari selama panjang bulan Februari. Karena itu kami sampaikan bahwa 19 tahun Pradi berdiri sebagai satu-satunya organisasi advokat yang didirikan berdasarkan undang-undang advokat, telah memiliki hampir 70.000 anggota. Ya. Kemudian kami memiliki cabang 193 cabang sekarang di seluruh Indonesia. Dan itu berkat yang luar biasa buat Pradi, karena di samping sebagai organisasi advokat yang ada di Indonesia, kami juga menjadi anggota daripada organisasi advokat internasional yang resmi, di mana hanya ada satu organisasi advokat yang di Indonesia ini yang boleh terdaftar di organisasi advokat internasional tersebut. Antara lain adalah International Bar Association berkedudukan di London, kemudian juga ada Law Asia, dan juga adalah POLA, President Organization Law Association. Dan kita punya kerjasama yang luar biasa dengan organisasi-organisasi tersebut. 2 tahun lagi kita diminta untuk menjadi tuan rumah daripada Conference Law Asia se-Asia Pasifik, yang mana kami pernah ditunjuk menjadi tuan rumah dan dilakukan di Bali lebih kurang 8 tahun yang lalu, ada di Bali. Dan 2 tahun lagi kita akan menjadi tuan rumah kembali untuk Asia, akan dihadiri lebih kurang 60 negara. Itulah sedikit catatan-catatan kami terhadap Pradi ini, karena kami organisasi advokat ini adalah merupakan organ negara, bukan organisasi seperti biasa, organ negara yang dibentuk berdasarkan undang-undang advokat dan melaksanakan fungsi negara. Ya, jadi semua ini ada di sini, ada Pak Sekjen, Ketua Harian, Ketua Dewan Penasehat, Pak Edi, Ketua Dewan Pembina, Ketua Umum, Ketua BPH, ini adalah Ketua Komisi Pengawas, ada Sekretaris Dewan Kehormatan, ada Ketua Dewan Kehormatan kita, ada jadi ya, semuanya lengkap. Jadi semua organ-organ yang ada dalam undang-undang advokat itu kita miliki di pusat maupun di daerah. Itu mungkin sekedar yang saya sampaikan. Jadi terima kasih karena teman-teman semuanya sudah hadir di sini. Melalui acara ini saya sampaikan kepada seluruh advokat-advokat Indonesia di mana berada, selamat ulang tahun Dirgahayu Pradi yang ke-19. Kalau ada pertanyaan, silakan. Pak Oto, ada rencana untuk menggandeng, kan Pradi ini terpecah ya, ada beberapa. Akankah mau menggandeng yang lainnya untuk bergabung kembali? Memang Pradi ini sejak didirikan ada beberapa anggota yang mendirikan organisasi yang lain. Jadi kami mengatakan bahwa kami tetap utuh sebenarnya walaupun ada yang keluar. Jadi kami punya prinsip bahwa kalau memungkinkan mereka bersedia untuk bisa bergabung dengan Pradi, kami akan senang sekali. Ya, jadi intinya sebenarnya adalah tidak dilarang di Indonesia ini mau 10 organisasi, mau 20 organisasi, itu boleh-boleh saja. Tetapi status dari organisasi tersebut hanyalah sebagai paguyuban. Yang memiliki kewenangan itu hanyalah harus satu. Undang-undang advokat menganut prinsip single bar. Satu organisasi advokat yang memiliki kewenangan tunggal untuk mengawasi, menjalankan segala hal mengenai advokat. Jadi kalau ada 10 organisasi boleh-boleh saja, karena Undang-Undang Dasar kita menganut prinsip kebebasan berserikat.
Nah, jadi kalau Anda membuat organisasi untuk berserikat, sah-sah saja. Tetapi mau Anda buat pun 100, boleh saja, tapi yang memiliki kewenangan tunggal itu mengurusi advokat itu hanya satu. Itulah yang dikatakan single bar itu, menurut undang-undang advokat. Dan sampai sekarang undang-undang advokat kita mengenai prinsip single bar. Dan Pradi inilah menjadi single bar itu. Jadi kalau ada pertanyaan tadi, bagaimana yang lain, buat dengan senang hati kita akan bisa merangkul mereka kalau bisa. Dan ini sudah kita canangkan ini. Karena terus terang aja, kami agak kewalahan juga. Banyak sekali sekarang anggota yang di luar itu ingin bergabung dengan kami. Ya, ingin bergabung. Sekarang ini kita sedang membicarakan mekanismenya kayak apa. Karena ada yang lulus melalui Pradi kita itu juga yang merasa agak keberatan. Karena untuk lulus di Pradi kita ini kan harus melalui standar profesi yang tinggi. Sehingga kalau kita terima dari tempat lain, sebagian anggota-anggota itu keberatan. Mereka bilang, loh kenapa ya kita susah-susah lulus di Pradi sini, kok Pak Oto mau terima dari tempat lain katanya. Tapi saya bilang, bagi saya yang penting tercapai single bar. Kalaulah semua advokat yang sudah disumpah, dia akan disumpah oleh pengadilan tinggi, pasti ini pada waktunya akan kami terima. Karena kalau kami tidak terima, itu melanggar prinsip single bar itu sendiri. Jadi mudah-mudahan ini mungkin tinggal waktu saja. Mudah-mudahan semua nanti advokat yang ada di Indonesia ini menjadi anggota Pradi. Pak Oto, ya, kenapa baru sekarang terbuatnya Pradi Tower? Kenapa nggak kemarin-kemarin? Seperti yang saya katakan, dulu kita berdiri gak ada uang. 1 pun gak ada uang. Saya masih ingat ketika berdiri Pradi, kami maaf. Saya masih ingat itu waktu kita berdiri, kita kan ingin juga menjadi anggota daripada organisasi advokat internasional. Salah satu IBA. Jadi IBA ini, International Bar Association ini adalah organisasi advokat dunia. Berkedudukan di London. Nah, mewakili Indonesia harus satu. Nah, siapa yang menjadi mewakili Indonesia? Dari sekian banyak organisasi advokat yang ada di Indonesia. Waktu itu kita ikut di Praha, di conference sana, kita berjuang, ya namanya lobby kan, meyakinkan mereka bahwa Pradi kita ini adalah sebagai national bar Indonesia. Nah, akhirnya kita diterima secara aklamasi, kita lah salah satunya organisasi advokat yang ada di Indonesia ini yang terdaftar sebagai anggota dari IBA. Nah, jadi waktu itu bayangkan saja untuk pergi ke IBA sana dulu, pakai kocek sendiri semuanya. Pakai itu sendiri, lobby ya semuanya itu semua pakai uang sendiri, baik tiket, pesawat, apapun. Pendirian cabang-cabang Indonesia juga semua pakai uang sendiri, nggak ada uang dari manapun. Tapi dengan kerja keras dari semua teman-teman pengurus, akhirnya kita mulai mendapatkan pendapatan, sekaligus itu kita pergunakan untuk dari anggota untuk anggota. Kita bikin pendidikan, ya kan? Bikin PKPA dan sebagainya. Ya, kita bikin kerjasama seperti itu. Jadi coba bayangkan dari nol sampai sekarang ini. Nah ini gedung sekarang ini yang di Soho ini kita beli sendiri, uang sendiri sekarang. Jadi sekarang ada uang lagi, kita beli lagi gedung. Nah ini membuktikan bahwa kita pertama ada organisasi, ada pengurus. Kalau pengurusnya tidur saja, ya tentu nggak bisa dapat uang, nggak bisa menjadi anggota. Jadi yang pikir uang dari mana? Ya kalau kami tidur, emangnya dapat uang? Emangnya dapat pendidikan, bisa melakukan pendidikan pada anggota? Nah, karena itu semua tim bekerja keras. Akhirnya semua kewajiban yang diamanahkan dalam undang-undang itu, pengawasan advokat, pendidikan advokat, ujian advokat, semuanya kami lakukan. Dan beserta itu kami dapat uang. Nah uang ini kami simpan dengan baik, kita kelola dengan baik. Mungkin kalau ada tempat lain uangnya diterima, kemarin nggak tahu, saya nggak tahu. Tapi di kita jelas, kita diaudit oleh akuntan publik. Makanya setiap ada uang kita beli gedung ini. Kemudian kita juga membeli gedung-gedung kantor cabang di seluruh Indonesia. Bandung kita juga punya kantor di sana. Kerjasama dengan cabang sana, mereka juga keluarkan uang, kita keluarkan uang. Jadi sudah ada berapa cabang di Indonesia, kantornya itu milik Pradi sendiri. Medan, Bandung, Jember, Palembang, Sidoarjo, Surabaya, itu semua milik Pradi, milik uang Pradi.
Nah, jadi Anda harus bertanya, ada organisasinya tidur enggak? Kita kerja. Kerja apa? Akhirnya semua kewajiban yang dimandatkan undang-undang kita laksanakan. Kemudian kita dapat uang. Uang kita tidak pernah kemana-mana. Kita pakai untuk keperluan anggota. Ya kan? Satu hal yang belum pernah saya umumkan secara resmi. Dan mungkin saya bisa nyatakan ini, belum pernah ada mungkin di dalam organisasi manapun. Mudah-mudahan ada, tapi saya belum melihat. Kalau ada anggota Pradi yang meninggal dunia, ya, kalau ada anggota Pradi meninggal dunia, kami memberikan sumbangan kali ASI kepada anggota tersebut sebanyak 10 juta rupiah per satu orang. Waktu COVID tahu nggak berapa yang meninggal? Hampir 300. 3 miliar kita keluarkan waktu COVID. Sebelum COVID itu juga 1,5 miliar. Dan terus, jadi kalau 19 tahun sudah berdiri, coba bayangkan berapa miliar yang sudah kami keluarkan. Jadi bisa saya padahal anggota itu hanya membayar iurannya dia mungkin hanya sudah 50.000, tapi dia per 3 tahun. Tapi dia meninggal, kita berikan 10 juta. Nah, ini bukti bahwa kita kelola uang ini dengan baik. Ya, sudah kita kasih kepada anggotanya 10 juta setiap orang yang meninggal kepada ahli warisnya, dan uang untuk memberikan kantor kita siapkan di sana di Soho, di Amayani, 7 lantai kita siapkan di sana. Jadi nanti ini akan pindah ke sana. Di sana ada ruang sidang Dewan Kehormatan Daerah, ruang sidang Dewan Kehormatan Pusat, semua PBH ada di sana, YLC di sana. Nanti teman-teman akan kami undang ke sana. Nah, bagaimana nanti gedung ini, karena ini milik kita, mungkin nanti ini kita buat untuk tempat-tempat kalau ada pendidikan, ya kan? Pendidikan, atau mungkin kalau ada rapat-rapat besar, mungkin bisa akan buat di sini. Jadi itu yang ingin saya sampaikan. Dan lagi kan? Soal Pradi Bandung, Ya. Sudah 3 bulan itu pengurusan benar-benar dilantik, apa penyebabnya, dan nanti kapan itu dilantik? Itu kan ya. Itu dia. Bukan baru ya? Nanti kita secara jawab sendiri aja ya. Nah, itu yang lain dulu. Habis ini ya. Nah, ya. Ada lagi yang lain? Mungkin 19 tahun Bang Oto, 19 tahun. Cara memimpinnya gimana sih Bang Oto? Mungkin ada otoriter, maksudnya ada gimana cara memimpinnya, anak buahnya banyak banget nih. Gitu ya. Menurut kamu gimana? Kamu lihat itu tadi gimana coba? Mesra semua kan? Oke. Mesra semua ya. Sulit dijelaskan. Jadi memang memimpin advokat. Bayangin, advokat itu orang pintar, ya kan? Punya kebebasan, nggak bisa diatur-atur, nggak bisa dipaksa. Kita suruh, kalau dia nggak mau bilang apa kita? Siapa lo katanya? Nggak bisa mutasi. Nggak bisa mutasi. Nggak bisa ya kan? Kecuali melanggar kode etik nggak bisa dipecat, ya kan? Nah, inilah namanya prinsip yang kita bangun selama ini, brotherhood. Jadi di prinsip yang kita ambil di sini brotherhood. Jadi saya menggerakkan organisasi ini bukan dengan pikiran tapi dengan hati. Dengan hati. Nggak bisa perintah-perintah di sini. Nggak bisa, nggak ada di sini. Jadi nggak bisa saya perintah sih. Tapi dengan hati. Tapi untungnya seluruh pengurus-pengurus itu juga bekerja dengan hati. Jadi bayangin aja, kadang-kadang kita kan hampir seluruh Indonesia kita jalani, ke Papua, ke NTT, nanti kan ya 193 cabang di mana itu kan. Nah, dulu waktu kita membangun Pradi ini, perantingan cabang itu nggak ada duitnya. Yo, kocek sendiri, hotel sendiri, semuanya sendiri. Padahal risiko perjalanan kan selalu ada. Kalau di kantor kami dulu itu, kalau saya pergi keluar kota, asuransi perjalanan. Nah dulu nggak ada, tapi sekarang puji Tuhan sudah aman. Kalau ada yang petugas yang berangkat keluar kota, ongkosnya sudah bisa diganti oleh Pradi. Hotelnya sudah bisa dibayar. Ada sedikit uang saku, ya. Padahal kalau dia meninggalkan kantornya pergi ke daerah, kliennya kan ditinggal. Kalau dengan klien kan mungkin uangnya lebih banyak. Padahal kasih uang saku, namanya uang saku bisa beli keripik lah, ya kan gitu ya. Bisa mengganti vitamin lah istilahnya supaya kalau dia capek kan gitu.
Itulah. Tapi itu yang saya banggakan pada teman-teman saya semua ini. Beliau ini, bayangkan nih, dulu Kapolda nih beliau ini. Kepala BNPT, Komjen Usman Saudah-Sutio. Komjen dia ini, sekarang jadi ketua kawan. Kalau bicara uang, wah uangnya dia banyak sekali. Tapi datang terus kalau ada pemeriksaan advokat yang nakal di daerah, berangkat di daerah. Bayangin itu. Dan itulah Pak Julius nih, wah ini konglomerat beliau nih. Udah membina Pak Thomas, biasanya golof, tapi kalau untuk Pradi, golofnya ditinggalin. Begitu ya. Jadi itulah teman-teman semuanya. Begitu kami di sini Pradi ini. Jadi ya kalau ada orang berbeda pendapat sedikit-sedikit itu biasa. Tapi kami tetap menjadi kekompakan yang terbaik. Oke, siap bang, Ya. siap.